Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Abah Gusli akan memberikan pengetahuan dan praktek langsung dalam mendapatkan tabungan gaib. Tabungan adalah investasi atau suatu tempat untuk menyimpan sesuatu di suatu tempat, dan tempat ini tidak ada orang yang tahu kecuali diri kita sendiri. Nah, di dalam tabungan gaib ini, seseorang yang selama ini tabungannya kempes atau pailit atau tidak punya tabungan sama sekali, itu seperti ada dorongan berupa magnet yang akan menarik agar masuk ke dalam tabungan gaib yang saudaraku miliki pada akhirnya nanti. Tetapi setiap orang yang mengamalkan ilmu ini itu sifatnya berbeda-beda dalam mendapatkan tabungan gaib, karena setiap manusia memang berbeda rezekinya. Nah, itu yang harus dipahami terlebih dahulu saudaraku ya. Ilmunya tetap sama, tergantung kita menguasai dan menjalankannya. Tapi yakinlah, apapun yang saudaraku lakukan dengan tabungan gaib ini, intinya nantinya akan bisa mendapatkan entah kecil, besar, insya Allah pasti akan mendapatkan. Lalu tinggal saudaraku itu sendiri mengail agar berlipatnya itu lebih besar, lebih ganda. Ya logikanya namanya tabungan gaib itu kita tidak tahu berapa isinya dan kita tidak tahu berapa nominalnya. Yang penting kita menabung gaib ini secara berkala, tidak butuh waktu lama, tiba-tiba akan penuh dengan sendirinya, tahu-tahu akan terisi dengan sendirinya tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui dari mana asal muasal dan bisa terjadinya itu. Nah, jadi begini saudaraku, mulai sekarang coba buatlah tabungan gaib itu pada malam hari, jam berapapun bebas ya, jamnya bebas. Tapi akan lebih bagus untuk sebelum melakukan itu, untuk bersuci terlebih dahulu ya, berwudu. Suci dari atas kecil maupun besar ya, berwudu untuk terlebih dahulu. Kalaupun untuk non muslim ya langsung saja mengamalkan. Nah, tata caranya kita duduk bersila menghadap ke kiblat. Bagus ulangi ya, kita duduk bersila menghadap ke kiblat dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu siapkan dompet saudara atau ATM atau tabungan. Tapi ingat,
tabungan ada dua versi. Celengan itu biasanya ada yang terbuat dari bahan plastik dan bahan tanah liat. Semuanya boleh Gus, boleh. Mau bahan plastik boleh, tanah liat boleh. Cuma di sini yang lebih Gus disarankan menggunakan celengan yang terbuat dari tanah liat. Ya. Kalau nggak punya celengan, boleh dengan kartu ATM. Nggak ada kartu ATM, cukup dengan dompetnya saja. Nah, artinya boleh dipilih mau pakai ATM, mau pakai dompet atau pakai celengan. Ya. Kalau menurut versi Gus lagi, lebih baiknya sih menggunakan ATM atau dompet. Nah, kemudian dengan satu syarat, minimal kalau di ATM itu di dalamnya minimal itu masih ada saldo mengendap minimal atau terkecilnya Rp100.000. Ya. Itu kalau saudaraku memulai ATM. Dan kalau saudaraku semuanya mau menyediakan dompet, minimal juga harus ada uang 1 lembar 100.000 di dalam dompet itu. Kalau tabungan bagaimana? Sama. Saudaraku juga harus menyiapkan uang Rp100.000 yang dimasukkan ke dalam tabungan yang mau kita jadikan media ini. Nah, jadi saudaraku, setelah semuanya itu disiapkan, tadi ada 3 pilihan. Boleh menggunakan ATM, minimal harus ada saldonya 100.000. Kalau menggunakan dompet, minimal juga harus ada isinya 100.000. Kalau menggunakan celengan dari bahan plastik atau bahan tanah liat, itu minimal juga harus ada isinya 100.000. Nah, kemudian kalau semuanya sudah disiapkan, antara ya mata kita ini, mata saudaraku itu antara terpejam dan tertutup. Artinya apa? Kalau kata orang Jawa apa itu ya? Bahasanya kerip-kerip gitu ya. Menjem enggak, melek enggak. Ya, jadi sayup-sayup gitu saja. Nah, jika kita sudah mencoba membuat mata kita dalam kondisi sayup-sayup itu, kita membaca itu seakan-akan kita membangkitkan energi yang ada di dalam benda-benda di hadapan kita itu sendiri. Ya. Apa yang dibaca? Bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah itu kita membaca bismillah 3 kali. Ya, membaca bismillah 3 kali. Kedua telapak tangan saudaraku tumpahkan atau tekan benda-benda yang ada di depan saudaraku itu sendiri. Artinya meraba benda-benda yang ada di depan kita tadi. Ya, jadi posisi tangan saudaraku itu di atasnya barang-barang yang ada di depan kita. Lalu fokuskan dengan membaca Alif Lam Mim Yasin. Ya, baca itu saja. Alif Lam Mim Yasin. Alif Lam Mim Yasin. Baca amalan Alif Lam Mim Yasin. Alif Lam Mim Yasin itu berulang-ulang sambil tangan kita itu menekan. Ya. Sambil kita menekan antara mata saudaraku itu, kita fokus melihat ke benda-benda yang saudaraku pegang saat ini. Kalau kita sedang memegang kartu ATM, ya sudah, sayup-sayup kita sambil melihat kartu ATM itu, mata itu setengah tertutup, setengah terbuka. Perhatikan kartunya dan kita tekan-tekan, kita pegang begitu sambil mengucapkan itu tadi. Alif Lam Mim Yasin. Alif Lam Mim Yasin. Membacanya nggak perlu keburu-buru, tidak juga harus kuat, tapi fokus, pelan, pasti. Dan bahasanya yang sebenarnya Alif Lam Mim Yasin. Awas, jangan sampai salah. Nah, nanti begini saudaraku. Itu tanda tanya. Nanti kalau tangan saudaraku itu bergetar, entah tangan kiri atau tangan kanan, yang mulai terasa panas, hangat, atau ada katakanlah ada angin yang berputar-putar di sekitar tangan kita,
itu artinya suatu petunjuk bahwa ritual atau proses yang saat ini sedang dikerjakan itu artinya sudah selesai. Bisa jadi tangan kita bergetar, itu bisa di tangan kanan, bisa tangan kiri. Karena juga bisa itu nantinya ada seperti angin berputar-putar di sebelah tangan kita. Nah itu artinya prosesnya sudah selesai. Nah itu tanda-tandanya. Biasanya tangan saudara itu akan bergetar sendiri atau bergerak-gerak sendiri, dan ada perasaan seperti ada hawa hangat, ya. Ada hawa hangat, ada yang sangat panas di telapak tangan. Terus seperti ada denyut nadi ya di darah kita tuh. Seperti bila ada tanda seperti itu artinya itu sudah dianggap selesai. Lalu setelah itu baru boleh pecah mata atau tutup mata yang rapat. Kalau tadi posisinya kita sambil meraba itu, sambil menekan-nekan yang media kita gunakan sambil membaca itu, kemudian sudah ada tanda-tanda tangan kita hangat, panas, bergetar, bergerak sendiri atau ada putaran angin, udah langsung pejamkan mata, tutup yang rapat mata kita. Nah setelah itu diraba lagi benda-benda yang ada di depan saudaraku tuh, misalnya di dompet, ya. Dompet tadi kita letakkan di depan kita, kemudian kita raba sambil menjamkan mata serapat-rapatnya, kemudian buka dompetnya. Tapi harus posisi terpejam, mata harus posisi menjam. Kemudian ambil satu lembar saja. Mengambilnya dengan tangan kiri kita, karena tangan kita ini tadi sudah memegang ATM. Jadi tangan kiri kita ini meraba mengambil uang dalam dompet itu, tidak boleh dilihat, harus posisi menjam dan ambil satu lembar saja uangnya. Nah, lalu kalau sudah dapat satu lembar, kita pegang, kita remas-remas. Tapi jangan sampai rusak ya, artinya diremas-remas halus saja, jangan sampai pula rusak atau sobek. Ya. Yang penting diremas sekedarnya saja. Nah, itu posisinya kita masih membaca doa tadi. Berulang-ulang terus sambil diremas-remas, sambil membaca doa itu tadi. Nah, nanti sampai ada saatnya tangan saudaraku itu akan mengeluarkan keringat atau seperti lembab atau basah. Ya. Biasanya seperti itu. Kalau sudah terasa tangannya agak basah, agak lembab, nah itu sudah hentikan meremasnya. Terus kalau sudah seperti itu harus bagaimana, Gus? Berhentikan meremas uangnya, kemudian diluruskan lagi, masukkan lagi ke dalam dompetnya saudaraku. Jika itu sudah selesai, nanti usahakan untuk boleh via bank, boleh ATM. Transferkan ke nomor rekening kita sendiri, ya. Nah, disitulah nanti tabungan saudaraku itu akan menambah sesuai nominal yang saudara kirim tadi. Kalau tadi mengirimkan 100.000, pasti nanti masuknya 100.000, simpel kan? Itu sudah jelas, ya. Itu langkah pertamanya. Terus langkah berikutnya, setelah saudaraku memasukkan uang ke nomor rekening kita tadi, mentransfer ke nomor rekening kita tadi itu sendiri, itu selama 1 minggu uangnya jangan diganggu, saldonya jangan dicek, diamkan saja, jangan dicek. Nah, nanti insya Allah dalam 1 minggu ini ATM itu dengan uang yang saudaraku ritualkan itu tadi minimal akan bertambah 3. Contohnya bagaimana? 3 itu 100.000 itu akan bisa menjadi 1 juta atau 10 juta, 100 juta atau 1 miliar. Nah, ini juga tergantung pada wadah rezeki saudaraku itu sendiri, muat atau tidak dikasih rezeki yang besar. Nah, itu urusan Allah dan hanya Allah yang tahu. Nah, artinya wadah yang besar atau yang kecil itu bukan berarti mangkok, gelas atau piring. Artinya agar lebih muat banyak supaya hasilnya bisa berkali-kali lipat dari sudah kita tabungan tadi. Ya saudara harus yakin bahwa semua ini adalah semata-mata karena Sang Ilahi Robbi, ya, yang telah memberikan rezeki lewat perantara ilmu ini.
Kenapa? Ilmu ini prosesnya sangat cepat, saudara. Sangat cepat. Tapi banyak yang membuktikan dengan kehadiran uang bank itu bergelimangan di tabungan gaib kita. Dan itu fakta. Jadi nilainya nanti jangan dipermasalahkan. Kalau mendapatkan nilai yang kecil berarti ada yang salah di diri kita. Ulangi lagi nggak apa-apa. Tapi ingat, itu hanya boleh dilakukan minimal 1 minggu. 1 minggu sekali, 1 minggu sekali. Jadi kalau 1 bulan itu hanya boleh dilakukan selama sebanyak 4 kali. Nah, bisa dipraktekkan. Ini sudah bagus diijazahkan, artinya sudah sah. Agar kedepannya apa yang akan saudaraku ritualkan atau saudaraku praktekkan ini lebih mustajab, supaya lebih cepat berhasil, terlihat nyata hasilnya, monggo. Khususnya bagi saudara-saudaraku yang saat ini baru bergabung di channel Jalan Surga ini, yang baru menemukan video ini, dengan satu syarat, sebagai penebus ijazahnya, Gus hanya minta, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu, tekan tombol loncengnya dan bagikan atau share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun. Dengan begitu insya Allah apa yang nanti akan saudaraku ritualkan melalui proses keilmuan yang sudah bagus diijazahkan ini, insya Allah akan bisa lebih bermanfaat, lebih barokah dan lebih mustajab. Dan khusus bagi yang sudah menekan tombol subscribe, Abang Gus doakan semoga dalam 1 minggu ini setelah mempraktekkan ilmu yang sudah bagus diijazahkan ini segera dijabah oleh Allah sesuai dengan keinginannya, maka akan berlipat gandalah apa yang menjadi tabungan dari yang sebelumnya. Amin. Dan sekarang giliran saudaraku semuanya untuk merasakan tabungan gaib itu. Dengan demikian maka niscaya nanti saudaraku tidak lagi ada kekurangan, terutama dalam finansial, keuangan, ekonomi dan sebagainya. Dan satu hal yang perlu diingat, jika sudah berhasil, tolong saudaraku, jangan pernah menjadi hamba Allah atau manusia yang sombong, yang pelit, yang tidak peduli kepada sesama. Nafkahkan sebagian harta yang kalian dapatkan nantinya untuk memang yang orang-orang membutuhkannya. Pada hamba Allah, anak yatim piatu, para kaum duhafa, para ibu-ibu atau bapak lansia, bisa juga untuk membantu pembangunan masjid, pondok pesantren. Artinya, perbanyak sedekah. Karena dari apa yang kalian miliki saat ini atas keberhasilan itu semuanya bukan milikmu, itu semuanya milik Allah. Kita hanya mendapatkan titipan. Jangan dihabiskan sendiri. Supaya apa? Supaya bisa menjadi lebih berkah. Selamat mencoba. Semoga ini bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian atau kata-kata maupun ucapan. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Karena pada hakikatnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan tak lupa juga bagi ucapkan terima kasih untuk seluruh saudaraku yang selalu setia mengikuti Jalan Surga ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Abang ucapkan terima kasih yang telah mengikuti channel ini, yang telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio hingga selesai. Di akhir kata, Abang Gus akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.